Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dan saya dari kelas TIH 2023. Di sini saya akan melakukan simulasi ARP atau Address Resolution Protocol menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita masuk ke dalam definisi ARP. Untuk definisi ARP sendiri yaitu protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Dalam lapisan jaringan bermodel OSI layer, ARP bekerja antara layer 2 dan 3. Fungsi utama protokol ini adalah merubah IP address 32 bit menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. Di sini ada cara kerja ARP. Yang pertama ada ARP request, di mana perangkat pengirim, misalnya PC1, mengirim pesan broadcast ke jaringan untuk mencari alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP tujuan, misalnya IP PC2. Untuk ARP reply, perangkat tujuan PC2 merespon dengan ARP reply yang berisi alamat MAC-nya, dikirim langsung ke pengirim. Untuk cache ARP, pengirim PC1 menyimpan pasangan IP dan MAC tersebut dalam cache ARP untuk komunikasi berikutnya. Langsung saja kita masuk pada simulasinya. Kita buat model untuk simulasi ARP ini di mana kita akan menambahkan 3 buah PC pada Cisco Packet Tracer di mana PC1, PC2 dan PC3. Lalu kita tambahkan switch dengan kode 2960 pada bagian tengah. Lalu kita hubungkan setiap PC ke switch. Kita hubungkan terlebih dahulu PC1, lalu lanjut ke PC2, dan yang terakhir kita hubungkan yaitu PC3. Setelah itu pada PC1 kita pastikan dahulu buka menu desktop, lalu command prime. Kita pastikan sebelum ada ARP pada PC1 dengan mengetikkan ARP min A. Nah, di sini sudah pasti tidak ada ARP yang tersimpan pada PC1. Lalu kita namai PC1 hingga PC3, kita masuk pada IP address-nya, kita namai dengan 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya akan terisi otomatis, di mana subnet max-nya akan bernilai 255.255.255.0. Begitu pula pada PC2, kita namai juga IP address-nya 192.168.1.2. Lalu subnet max-nya akan terisi otomatis juga nantinya. Lanjut pada PC3 juga, kita namai IP address-nya 192.168.1.3 dan subnet max-nya akan terisi otomatis juga. Lalu setelah kita namai semuanya dan kita cek pada PC1 belum ada ARP yang tersimpan, kita masuk pada mode simulation. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan mengirimkan suatu IP pesan IP address pada PC1 ke
PC 3. Selanjutnya, pada show-nya kita akan ganti ke non. Lalu pada filternya kita set ke ARP saja. Lalu kita jalankan simulasi ini di mana PC1 akan mengirim alamat IP-nya ke switch. Lalu switch akan mengirimkan IP dari PC1 ke PC2 dan PC3. Tetapi pada PC2 OSI modenya dia akan menerima dan tidak akan bisa mereplay karena kita hanya akan mengirim IP address destination ke IP3 ini. Lalu pada OSI model dari PC3 dia akan menerima lalu dia akan mereplay MAC address-nya di mana destination-nya atau tujuannya dia akan ke PC1. Sehingga jika kita jalankan simulasinya sekali lagi, PC3 akan mengirimkan IP-nya terlebih dahulu ke switch. Lalu switch akan mengirim IP address dari PC3 ke PC1. Nah, pada PC1 dia akan menerima saja. Lalu kita keluar dan masuk pada mode real time. Kita cek pada PC1 pada ARP-nya sudah tersimpan apa belum dengan mengetikkan ARP main A seperti tadi. Nah, di sini IP address dia akan menyimpan IP address dari PC3 di mana IP address dari PC3 192.168.1.3. Lalu physical address ini merupakan MAC dari PC3 dengan tipe dynamic. Begitulah cara kerja dari simulasi dari cara kerja ARP ini. Untuk kesimpulannya, yaitu simulasi lengkap ARP ini bekerja dalam jaringan komputer sederhana yang terdiri dari 3 PC yang terhubung melalui switch. Simulasi ini menyoroti bagaimana ARP request dikirim untuk menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan, dan bagaimana ARP reply dikirimkan kembali ke pengirim untuk menyelesaikan pemetaan alamat IP ke MAC. Sekian dari simulasi ARP yang saya lakukan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.